Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tirta Musitama. Bagi Anda yang baru pertama kali di channel ini, selamat datang ya, selamat bergabung. Di channel ini kita akan belajar, ya Anda akan belajar tentang sukses di perguruan tinggi. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, pertimbangkan untuk subscribe ya. Nanti juga boleh setelah Anda merasa ngikutin channel ini atau ngikutin video ini sampai akhir. Nah, apa sih yang mau kita bahas kali ini? Kita akan bahas tentang 10 tips melakukan wawancara penelitian. Nah, ingin tahu? Simak terus sampai akhir ya tentunya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa ya eh, kawan-kawan kalian semua ya, para pejuang skripsi yang sudah sukses melakukan tahapan-tahapan dalam skripsi kalian. Misalnya proposal ya, yang sudah seminar proposal, wah selamat, satu tahap terlampaui. Dan sekarang Anda sedang melakukan analisis data, kemudian atau mengumpulkan data ya, hasilnya selamat. Buat yang jadi sarjana baru, saya juga sampaikan selamat ya, selamat para pejuang skripsi yang sudah menjadi sarjana baru. Dan ini membuktikan bahwa Anda bisa, kalian bisa ngerjain skripsi kan? Selamat ya, seneng banget rasanya. Dan yang ikut komunitas ini, yang ikut secara virtual, ngikutin video-video saya, yang memberikan manfaat pada Anda semuanya, ya ikut seneng lah saya ya. Baik, nah sekarang akan kita bahas ya, langsung saja tentang 10 tips wawancara penelitian. Seringkali kita dalam melakukan penelitian, kita harus bertemu dengan orang ya, untuk mendapatkan informasi, menggali data gitu ya. Nah, penelitian ini biasanya dilakukan dalam metode kualitatif, tapi tidak selalu ya. Bisa yang mixed method, kadang-kadang setelah menggunakan kuantitatif, Anda perlu pendalaman yang lebih tentang hasil dari analisis kuantitatifnya, Anda melakukan interview. Nah, karena sekarang nih, saat video ini dibuat kan lagi masa pandemi ya. Jadi mungkin Anda melakukannya dengan online. It's okay, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi ini ada beberapa hal yang bisa Anda simak sehingga data, informasi yang ingin Anda dapatkan dari narasumber itu tergali dengan baik. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah susun pertanyaan yang jelas. Tentu kalau proposalnya sudah jelas ya, bahkan mungkin sudah ada hasilnya gitu. Kalau kuantitatif tinggal Anda melakukan pendalaman, berarti Anda bisa menyusun pertanyaan berdasarkan hasil dari kajian kuantitatif. Tapi kalau Anda kualitatif dan pertanyaan dalam interview ini adalah untuk menggali data, maka Anda harus tahu ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja. Tentu pertanyaan penelitian ya dalam proposal itu menjadi pegangan atau menjadi kunci ya, sehingga kalian bisa menurunkan lagi kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Tentu ada juga guidance ya. Kalau kualitatif walaupun tidak selalu murni dengan adanya teori, tapi saya termasuk dosen yang berpandangan bolehlah ya untuk membawa ya satu konsep-konsep awal gitu, dalam tanda kutip konsep atau teori, karena tidak pure kualitatif yang artinya benar-benar induktif gitu sifatnya ya, yang nanti akan menggait Anda dalam melakukan wawancara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah pertanyaannya jelas, tentu kalian harus menyiapkan daftar pertanyaannya. Daftar pertanyaannya harus urut ya. Misalnya Anda punya berapa pertanyaan? 5 pertanyaan, 10 pertanyaan harus Anda siapkan dengan baik. Kan pertanyaan tadi harus jelas dulu gitu kan. Nah, tentu kalian perlu mengkonsultasikan ini dengan dosen pembimbing kalian. Nah, setelah itu apa? Yang ketiga adalah Anda harus memperkenalkan diri kepada narasumber dengan baik. Apa maksudnya memperkenalkan diri ini? Untuk membangun kepercayaan. Ya, membuka diri gitu ya, antara Anda yang mewawancara dengan yang diwawancara. Bagaimana
yang diwawancara mau memberikan informasi kalau nggak tahu siapa kalian gitu. Nah, sampaikan siapa kalian sebenarnya ya, dari kampus mana, atau kemudian nanti berkaitan dengan yang keempat, yaitu menyampaikan maksud dan tujuan dari interview ini. Misalnya kalian dalam menyelesaikan skripsi, sampaikan nama saya Tirta Mursitama, saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan judul atau dengan topik ini. Nah, gitu kan. Saya dari jurusan apa gitu ya, jurusan hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara di Jakarta, misalnya seperti itu. Atau juga kalian bisa sampaikan mendapatkan kesempatan wawancara mengenal Bapak atau Ibu narasumber atau mendapatkan informasi ini dari siapa? Dari dosen saya, dari Prof. Tirta, dari mungkin juga kolega, teman, atau mungkin ada saudara gitu, atau mungkin orang tua ya. Intinya perkenalkan diri dan sampaikan maksud dan tujuan. Di sini sampaikan juga kira-kira ekspektasi pertanyaannya nanti, kira-kira Bapak atau Ibu saya akan mewawancari Bapak mungkin sekitar 20-30 menit gitu. Atau ya misalnya ya, Anda punya banyak waktu, misalnya narasumbernya punya banyak waktu juga 1 jam gitu ya, itu udah oke banget tuh ya. Bisa mewawancari 1 jam itu luar biasa. Nah, yang kelima adalah usahakan pertanyaan yang jelas tadi adalah pertanyaan terbuka. Jadi tujuannya untuk mengeksplor lebih banyak jawaban-jawaban dari narasumber. Jadi hindari pertanyaan, apakah Bapak setuju dengan kondisi X atau dengan situasi seperti ini. Nah, nanti pasti akan jawabannya hanya setuju atau tidak. Nah, memang mungkin arahnya ke sana, tapi Anda harus bisa mengelaborasi pertanyaannya itu sehingga narasumber itu menyampaikan lebih panjang lagi, lebih dalam maknanya sekedar setuju tadi ya, atau sekedar tidak setuju tadi. Kenapa setuju, kenapa tidak gitu ya. Nah, makanya kalau bisa terbuka pertanyaannya. Jangan model pertanyaan tertutup ya. Ya, tidak, setuju, tidak ya, benar, salah gitu. Nanti kalau narasumbernya hanya mengatakan, "Iya, benar." Terus dia diam, kamu mungkin kalau belum punya teknik menggali pertanyaan lebih dalam, kamu bingung jadi, "Oh iya Pak, baik," gitu ya. Nah, ini ada kecenderungan begitu ya. Biasanya kalau masih S1 gitu kan, wawancara orang itu kan juga perlu latihan, perlu jam terbang juga gitu ya. Jadi makanya lebih mudah ya, hindari pertanyaan yang tertutup, usahakan pertanyaan yang terbuka. Nah, sekarang yang keenam, usahakan bertanya ya dari hal-hal yang sifatnya umum, yang luas gitu ya, yang general dulu gitu ya, topiknya besar ya, pertanyaan yang besar, kemudian ke topik-topik yang lebih spesifik ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, ini tadi pentingnya dari tahap awal tadi, nomor 1 tadi, dalam menyusun pertanyaan yang jelas itu harus diurutkan, daftarnya harus jelas gitu. Makanya penting sekali agar nanti nggak bolak-balik, loh tadi udah nanya yang umum, nanya yang khusus, nanti balik lagi yang umum lagi gitu. Nah, makanya perlu sekali ya, perlu banget ya diskusi sama pembimbing atau teman atau senior ya, mungkin ada dosen lain juga atau tutor, asisten dosen. "Kak, kalau begini kira-kira daftar pertanyaan saya udah tepat atau belum?" gitu ya. Nah, oke, bagus ya. Nah, stop dulu sampai sini dulu. Nah, masih ada sisa 4. Nah, bagi yang belum subscribe ya, atau yang melihat bahwa video ini keren, wah keren banget ini videonya Prof. Tirta, topik ini, silahkan ya tekan tombol like gitu. Jangan ragu-ragu gitu ya. Yang belum subscribe juga silahkan subscribe ya sekarang. Oke, nah nomor 7 adalah hindari pertanyaan yang menyertakan jawaban. Ya maksudnya kalau Anda bertanya, mungkin Anda sebenarnya udah tahu ya jawabannya kemana gitu, atau Anda melakukan sebenarnya probing ya, nanti probing akan saya bahas setelah ini gitu. Formulasi pertanyaan itu jangan sampai ada jawabannya gitu. Tadi misalnya, apakah setuju Bapak dengan pernyataan ini gitu ya. Nah, sebenarnya itu tadi terkait dengan tips yang sebelumnya tadi ya, semacam menyertakan jawaban. Nah, tapi juga di situ menyertakan jenis pertanyaan yang tertutup ya. Artinya sudah jawabannya itu jelas, dia bukan terbuka gitu. Nah, hindari itu. Kecuali memang kalian itu memang punya maksud untuk
mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan ya terkait dengan misalnya temuan penelitian sebelumnya atau pandangan orang lain atau ahli lain atau temuan kalian dalam kajian kuantitatifnya gitu. Anda butuh mengatakan, Bapak, apakah hasil dari penelitian kuantitatif yang saya dapatkan seperti ini itu menurut Bapak sudah betul, atau apa pendapat Bapak tentang pernyataan ini gitu ya. Nah ini ya, silahkan nanti Anda olah. Nah, yang ke-8 adalah menanyakan satu persatu pertanyaan ya. Jangan dalam satu kesempatan itu tanyanya banyak. Pak, saya mau tanya nih yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Orang akan bingung gitu. Tadi sudah dibikin daftarnya, post satu persatu, tanyakan satu persatu. Ini juga bermanfaat kalau Anda menanyakan satu persatu, maka narasumber akan menjawab satu persatu pertanyaannya juga. Kalau Anda misalnya menanyakan 2 atau lebih pertanyaan, mungkin ada kecenderungan narasumber akan menjawab, oke saya jawab semuanya ya sekalian gitu. Ada gitu sehingga mungkin Anda nggak dapat apa yang sebenarnya mau ditanya gitu ya. Nah ini menjadi hal yang penting juga, sekaligus juga buat narasumber biar tidak bingung gitu ya. Jadi saya mau jawab yang mana nih gitu. Oke. Nah yang ke-9 yang gak kalah penting adalah kita menggunakan nada suara yang menyampaikan dengan sopan, intonasi yang sopan. Gak boleh kayak kesannya kita mengancam gitu ya, atau pertanyaan yang membombardir ya, menginterogasi seperti interogasi orang yang bersalah gitu kayak di sidang-sidang, nggak kayak begitu. Ya, sebisa mungkin bertanya dengan sopan, menanyakan ya. Ini memang perlu latihan ya, makanya perlu rehearsal lah sebelum melakukan interview yang sebenarnya. Boleh Anda latihan dengan teman atau mungkin kalau dosen ada waktu ya, silahkan dengan dosen, minimal dengan kakak kelas gitu atau dengan asisten dosen. Nah coba ditanyakan, kalau begini cara menanyakan pertanyaan interview sebaiknya seperti apa ya Kak gitu ya. Itu boleh banget ya. Nah tadi saya juga contohkan beberapa hal ya. Bukan datar yang artinya monoton ya, ada dinamis sedikit ya, naik turun sedikit, tapi kita sampaikannya bukan interrogatif. Jadi bener kan ya Pak ya, ini maksudnya pertanyaannya harusnya jawabannya gini kan Pak ya. Kan nggak begitu ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak terkait dengan pernyataan seperti ini. Nah itu kan enak ya. Nah tentu juga saya harapkan mungkin dengan mimik kalian ya yang senyum ya, nggak perlu tegang gitu ya, tenang. Itu yang menjadi hal yang penting. Nah sebelumnya nanti saya akan berikan satu super tips setelah tip yang ke-10 ya. Makanya simak terus ya sampai akhir. Oke, apa yang ke-10? Yang 10 ini harus hati-hati nih tadi terkait dengan poin sebelumnya ya. Lakukan probing bila diperlukan. Probing itu adalah sedikit mengarahkan ya kepada pertanyaan kepada narasumber. Nah, probing ini dalam arti yang positif, khususnya kalau ya misalnya pertanyaan kita belum terlalu jelas atau belum terlalu dipahami oleh narasumber, atau misalnya narasumber menjawab ke arah yang berbeda dengan maksud pertanyaan kita. Nah, dilakukan probing sedikit. Nah, tapi tidak boleh ya, seperti yang nomor 7 tadi, tidak boleh menyertakan jawaban. Artinya kita ingin bahwa menggiring narasumber itu menjawab seperti apa yang kita mau. Nah, ini nih probing yang sebenarnya kita tidak boleh lakukan. Nah, kapan probing boleh dilakukan, mengarahkan narasumber itu boleh ketika tadi kondisi-kondisi bahwa pertanyaan kita belum terjawab. Nah, kita ingin menggali lagi dengan pertanyaan yang follow up pertanyaan atau mungkin mengklarifikasi. Nah, atau mungkin maksud Bapak ada seperti ini ya Pak, betul atau tidak gitu. Nah, probingnya ke arah sana. Nah, itu 10 tips ya. Tapi saya tadi janjikan ya, ada satu hal super tips yang perlu kalian semua ingat dan ikuti ya ketika melakukan interview. Khususnya kalau onsite ya, ketika ketemu secara personal. Apa itu? Perhatikan mimik muka, nada bicara, gesternya ya, gerakan ya, mungkin tangan, mungkin pandangan ya, kemana gitu ya. Itu nanti Anda bisa note ya ketika jawaban-jawaban di pertanyaan keberapa. Walaupun tidak dalam maksud kita menginvestigasi, tapi kita paling tidak kita tahu di pertanyaan-pertanyaan mana yang misalnya
narasumber itu merasa tidak nyaman ya, atau narasumber itu merasa ragu-ragu, atau narasumber itu gugup ya, atau memang sebenarnya dia nggak mau jawab gitu. Atau mungkin nih yang paling eh, ter dalam tanda kutip terburuknya gitu ya, apesnya itu kalau misalnya kita tahu jawabannya itu bohong gitu atau nggak benar. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ya ngomong bahwa jawaban bapak bohong ya, jawaban ibu bohong ya, nggak gitu. Nanti kita perlu melakukan triangulasi, melakukan pengecekan berbagai sumber ya, dari pandangan narasumber ini dengan narasumber yang lain atau dengan data-data yang lain, apakah sinkron atau tidak. Nah, itu tadi 10 tips ya melakukan wawancara penelitian yang baik, dan juga satu super tips yang kalian harus ketahui. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kalau Anda suka, kalian suka video ini, tekan tombol like dan share juga ke teman-teman yang lain yang membutuhkan sama seperti kalian, para pejuang skripsi. Terima kasih banyak. Jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya. Juga tunggu informasi-informasi yang keren yang bermanfaat buat penelitian kalian di video-video saya selanjutnya. Terima kasih para pejuang skripsi. Salam sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.